Jika ada tempat yang tak punya warteg, mungkin Tegal adalah satu-satunya. Menjadi solusi irit warga ibu kota, warteg memang tak perlu menunjukkan identitasnya di kota Tegal. Semua warung adalah warteg. Tetapi, bagaimana dengan lauk dan menunya? Adakah kampung warteg di kota Tegal? Benarkah wilayah pemilik warteg ibu kota lebih mirip sebagai hunian elit? Pak, permisi. Mau tanya, warteg di sini di mana ya, Pak? Warteg, nggak ada warteg, adanya warung nasi. Nggak ada warteg? Nggak ada. Sekilas, warung nasi di Tegal memang mirip dengan warteg yang ada di Jakarta. Menunya beragam, bahkan mencapai puluhan. Meski begitu, ada beberapa sajian yang sepertinya hanya ada di kota Tegal. Mas Yono, coba cek deh, ini menunya apa aja nih yang cuman ada di warung nasi ini tapi nggak ada di warteg Jakarta. Coba cek. Coba saya cek dulu ya, Dev ya. Sayur-sayur ada, gorengan apalagi. Nah, ini nih. Ini kayak cumi hitam gitu ya, kayak balap kutak ya. Kayaknya sih jarang ya kita ngeliat di Nah, ini juga saya baru lihat nih, ya? ini jarang banget nih. Ada menu warung nasi tapi ada cumi hitam. Kayaknya saya makan di warteg Jakarta kayak nggak pernah ada nih. Bisa tanya ibunya ya. Sotong atau balakutak memang jadi menu andalan di warung nasi Tegal pada umumnya. Letak geografis kota Tegal yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa membuat stok ketersediaan sotong selalu tersedia. Ini dari dulu udah ada atau gimana, Bu? Udah ada dari awal, dari dulu nenek moyang. Nah, Ibu berarti ini dari tahun kapan, Bu, warung nasi Ibu ini? Iya, sekitar 65-an. 65? Dari sekitar 1,5 juta lebih warga Tegal, setidaknya ada 50.000 pengusaha warteg yang terdaftar dalam asosiasi. Dari jumlah itu, 80% atau sekitar 40.000 mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya. Ibu, ini kan banyak nih yang saya tahu kan pengusaha warteg di yang orang asli Tegal buka warteg di Jakarta, banyak yang sukses. Ibu nggak pengen buka di Jakarta? Udah pernah sih. Oh, udah pernah? Udah pernah. Jakarta. Oh iya? Tahun berapa tuh? Tahun 99. 99? Oh, terus kenapa tuh? Ya namanya jualan di PT, yang ngikutin PT, PT-nya bangkrut ya ikut tutup. Jadi Pulang pulang kesini lagi. kesini lagi. Selain faktor putaran uang, jarak Tegal yang hanya sekitar 4-6 jam dari Jakarta membuat para pengusaha warteg tak kesulitan untuk membangun usaha. Pasalnya, usaha warteg biasanya memakai karyawan asli Tegal yang masih punya hubungan keluarga. Tetapi, apa sebenarnya yang membuat warga Tegal sangat berminat dengan usaha warung? Kami berkunjung ke sebuah kawasan yang dikenal sebagai Kampung Warteg. Tapi jangan salah, bukan warung yang kami jumpai, tetapi justru desa elit yang penuh dengan rumah mewah. Sekarang saya bukan lagi di Pondok Indah, bukan juga di Kemang atau di BSD, tapi saya sedang berada di Tegal, tepatnya di Kelurahan Cabawan. Nah, Kelurahan Cabawan ini dikenal dengan tempat tinggalnya para juragan-juragan warteg. Bisa dilihat tuh ya, rumahnya mewah 3 lantai. Ini dipikir-pikir menarik juga ya bisnis warteg ya. Terletak di Kecamatan Margadana, mayoritas warga Cabawan memang merantau ke ibu kota sebagai pengusaha warteg. Menjadi bukti keberhasilan mengais rezeki, deretan rumah mewah di sini biasanya hanya ramai ketika musim hari raya. Meski nyaris mencapai 5.000 kepala keluarga, suasana kampung terbilang sepi. Dan memang selalu rumah-rumah mewah di sini memang jarang ada yang nempatin Pak Jeba ya? Jarang ditempati, paling setahun pulang 1 atau 2 kali setelah pas lebaran. Oh, pas lebaran. Tapi nggak ada sama sekali misalkan yang ngerawat, yang jaga? Ada. Gitu? Yang oh ada? Keluarganya yang merawat. Keluarganya yang merawat? Betul.
Dari berbagai catatan, awalnya para pedagang nasi hanya berjualan di kawasan Tegal saja. Di era kolonial, para pedagang biasa menjual nasi ala warteg di lokasi proyek, pasar, ataupun dekat pelabuhan. Dan di sini pun memang ada paguyuban semacam itunya Pak ya? Ada paguyuban namanya PPWTM, Persatuan Pengusaha Warteg Mandiri. Oh. Khusus Kelurahan Cabawan, Pak. Khusus Kelurahan Cabawan? Betul. Anggotanya hampir 200-an lebih, Pak. Dan mereka semua yang punya warteg di Jabodetabek berarti Pak ya? Betul. Juga besar juga rumahnya. Di Surabaya juga banyak. Surabaya banyak juga Pak? Banyak juga. Baru pada tahun 50-an, tepatnya ketika Republik Serikat Indonesia dibubarkan dan ibu kota berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta, banyak migrasi orang-orang Jawa ke Batavia untuk mengadu nasib. Termasuk warga Tegal yang tinggal di Kelurahan Cabawan. Skill memasak dan berdagang makanan menjadi modal penting untuk membuat warung makan di Batavia kala itu. Pada saat itu kita ketahui bahwa Jakarta menjadi sebuah kota yang berkembang. Pada saat pemerintahan Bapak Ali Sadikin banyak pembangunan sehingga ada potensi yang dilihat oleh warga Kecamatan Margadana khususnya di Cabawan. Melihat potensi itu mereka banyak ke Jakarta untuk membuat warung. Hampir kurang lebih ada 65% warga kami di Kelurahan Cabawan yang beraktivitas di luar kota Tegal. Sebagian besar dari 60% itu beraktivitas di warung Tegal. Kami pun penasaran dari mana keterampilan memasak ataupun berdagang masyarakat Tegal. Yato, pemilik 3 cabang warteg di Jakarta menyebut, nyaris tak ada yang mempekerjakan orang luar Tegal untuk bekerja di warteg. Tetapi yang mengejutkan, tak ada pelatihan khusus bagi karyawan warteg. Pembelajaran langsung dilakukan di tempat kerja. Langsung praktek, misalnya kita di Roxy nih, kita praktek, mau dibawa kemana? Mau Tanah Abang apa Roxy? Misalnya calonnya kan, oh katanya punya warung, misalkan ada 2 lah misalnya atau 3, kamu taruh di Roxy. Jadi misalnya biar orang tuanya yang mau kerja itu, jadi tahu, oh ini anak mau dibawa di Roxy gitu, barangkali ada apa-apa gitu Pak. Yang menarik, layaknya warga Cabawan lainnya, Yato tak punya keinginan sama sekali untuk menetap di Jakarta. Baginya, Tegal tetaplah tempat istimewa untuk dia kembali. Aku di sana kan hanya merantau gitu loh, kita buat usaha aja gitu loh. Terus anak kan saya juga bahasanya memang sekolahnya di sini semua gitu. Memang aku nggak pengen anak-anak tuh sekolah di Jakarta, pengennya di kampung gitu. Memiliki akar sejak masa kolonial, warteg menjadi bentuk adaptasi ekonomi masyarakat Tegal yang merantau ke ibu kota. Dari lapak makanan buruh kolonial hingga menjadi institusi kuliner perkotaan, warteg menunjukkan bagaimana migrasi, ketahanan budaya, dan semangat kewirausahaan membentuk sejarah makanan Indonesia.